adik-adik dengan Kak Kelly di kelas Jupiter. Yeay! Halo adik-adik semua, sebelum kita mulai firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Adik-adik bisa lihat gambar di sini? Gambar ini? Ya, adik-adik coba deh lihat gambar ini. Di sana ada pohon nggak? Ada, tapi cuma sedikit ya. Kalau air, ada air? Nggak ada, di sana nggak ada air. Kalau ada orang yang jualan nggak di sana? Jualan makanan, jualan minuman, ada orang yang jualan nggak di sana? Iya, nggak ada yang jualan. Nah, kalau kayak gitu, kamu mau nggak pergi ke tempat yang seperti ini? Oke. Di Alkitab ada loh menceritakan seseorang yang disuruh pergi ke tempat yang seperti ini. Kira-kira, kalau kamu yang jadi dia, kamu mau pergi nggak ke tempat ini? Oke. Adik-adik, ini adalah murid Yesus. Namanya Filipus. Sama seperti Petrus, hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus membantu Filipus untuk taat. Taat kepada apa? Taat kepada perintah Yesus. Perintahnya itu adalah untuk menceritakan kepada semua orang tentang Yesus. Kemanapun Filipus pergi, dia akan selalu menceritakan tentang Yesus. Kalau Filipus pergi ke sana, dia akan cerita, kalau Tuhan Yesus itu baik. Dia pergi ke situ, dia juga akan cerita, kalau Tuhan Yesus itu berkuasa atas penyakit. Kalau dia pergi ke sana, dia juga akan bercerita, kalau Tuhan itu berkuasa atas kematian. Kalau dia pergi ke tempat yang lain, dia juga akan cerita, kalau Yesus itu mati buat kamu, buat aku, dan hidup untuk selama-lamanya. Roh Kudus membantu Filipus untuk berani. Roh Kudus membantu Filipus untuk semangat. Kalau hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus, kamu juga bisa loh jadi orang yang semangat, yang berani untuk menceritakan tentang Yesus ke orang-orang yang ada di dekat kamu. Nah, adik-adik, kita dengar yuk firman Tuhan selanjutnya. Suatu hari, Roh Kudus tiba-tiba menyuruh Filipus untuk pergi ke sebuah tempat. Roh Kudus menyuruh Filipus pergi ke padang gurun. Nah, ini dia foto padang gurunnya. Padang gurun itu panas, isinya sebagian besar pasir semua. Tidak ada apa-apa di sana. Alkitab juga bilang kalau itu tempat yang sepi. Tapi Roh Kudus menolong Filipus untuk taat. Kemudian Filipus langsung pergi ke sana. Di padang gurun itu, Filipus melihat ada kereta. Di kereta itu ada orang yang sangat penting. Orang penting itu bekerja untuk Ratu Ethiopia. Ethiopia adalah bangsa yang berbeda dari bangsa Yahudi, bangsanya Filipus. Yesus sayang kepada orang Ethiopia ini. Orang Ethiopia ini sedang dalam perjalanan pulang. Ternyata, wah, dia baru saja dari Bait Allah. Dia sedang membaca Alkitab di keretanya. Tapi, dia tidak mengerti. Apa ya yang dia baca ini? Dia bingung. Dia perlu bantuan untuk mengerti firman yang dia baca. Kemudian, Allah mengirim Filipus untuk menolong orang Ethiopia ini mengerti firman Allah.
Filipus menemani orang ini membaca Alkitab dan menjelaskan artinya. Filipus menceritakan bahwa Yesus mati untuk menebus dosa kita semua, supaya semua orang percaya kepada Dia selamat dan hidup kekal. Iya, semua orang loh, siapapun, dari bangsa manapun, apapun warna kulitnya, apapun warna rambutnya, kalau mereka percaya kepada Yesus, mereka akan diselamatkan. Ya, kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu akan diselamatkan. Kalau papa mama kamu percaya kepada Yesus, mereka juga akan diselamatkan loh. Allah berjanji, siapapun yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Lalu, di tengah perjalanan, mereka melihat, ada air di sana. Orang Ethiopia ini meminta Filipus untuk membaptis dia. Orang Ethiopia ini percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Dan kemudian Filipus membaptis dia. Wah, orang Ethiopia ini sekarang sudah diselamatkan. Dia sangat senang karena Yesus sekarang tinggal di dalam hatinya. Dia kembali ke tempat asalnya dengan sukacita. Orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, senantiasa bersukacita. Dia senang sekali. Roh Kudus memberikan sukacita di dalam hati kita. Adik-adik, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang jadi punya pertanyaan nih. Tadi Filipus pergi kemana ya? Ya, Filipus pergi ke padang gurun. Di padang gurun itu dia bertemu dengan siapa? Ya, dia bertemu dengan orang Ethiopia. Lalu, orang Ethiopia ini kenapa? Dia kebingungan ya. Dia bingung kenapa? Orang Ethiopia ini bingung karena dia membaca Alkitab. Tapi dia tidak mengerti apa ya artinya. Oke, pintar semuanya. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk buat kita semua. Yeay. Ya, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita ada di Yehezkiel 36 ayat 27. Roh Kudus akan membuatmu hidup mentaati segala perintah Allah. Yes, kita bareng-bareng ya, kita bareng-bareng. Kita tutup Alkitabnya, kita buka Alkitabnya. Ada di Yehezkiel 36 ayat 27. Oke, pelan-pelan ya. Roh Kudus akan membuatmu hidup mentaati segala perintah Allah. Yeay, pintar. Sekarang kita pakai gerakan ya. Kita pakai gerakan. Siapin cepat yang luas. Siapin tangan kita. Udah siap? Tadi gerak-gerakin dulu. Oke, udah pemanasan. Oke, kita tutup Alkitab ya. Kita buka kitab kita. Ada di Yehezkiel 36 ayat 27. Roh Kudus akan membuatmu hidup mentaati segala perintah Allah. Oke, sekali lagi, pelan-pelan. Kita tutup Alkitabnya. Kita buka kitabnya. Ada di Yehezkiel 36 ayat 27. Roh Kudus akan membuatmu hidup mentaati segala perintah Allah. Ya, pintar. Jangan lupa nanti direkam lalu dipostokin ke WA. Oke, mantap. Adik-adik,
Sebelum kita berdoa, Kak Kelly punya pertanyaan nih. Siapa di sini kalau misalnya disuruh mamahnya untuk makan, jawabannya nanti aja, Ma. Kalau disuruh mandi, jawabannya nanti aja, Ma. Siapa yang jawabannya kayak gitu? Ya, adik-adik, tahu nggak? Kalau hidup kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, kamu bisa menjadi anak yang taat loh. Taat kepada papa, taat kepada mama, taat juga kepada guru yang ada di sekolah kamu. Yuk kita minta Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita, sehingga kita bisa menjadi anak yang taat. Oke, sebelum berdoa lagi, kita mau angkat tangan, turun tangannya, angkat tangan lagi, turun tangan lagi, angkat tangan, terus kita gabungin. Hup! Kita juga lipat tangannya, karena kita mau berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan, kami mau Roh Kudus di dalam hati kami untuk membantu kami menjadi anak yang taat. Tuhan tolong ya, supaya kami bisa selalu taat. Tuhan juga berkati kedua orang tua kami. Tuhan juga berkati kami ya Tuhan di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.